Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Wijanarko selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucap rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan bisa beraktivitas dan belajar bersama pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Pak Erik akan menyampaikan materi tentang bab pertama, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, tujuan pada pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama tentang mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, dan yang kedua ada menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir, ada mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Nah, kedudukan dan fungsi arti Pancasila itu sendiri. Nah, ada yang tahu? Nah, Pancasila itu sendiri yang pertama adalah sebagai dasar negara. Nah, pada akhir sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri adalah sebagai ideologi negara. Maka dari itu, bagi siapapun yang merubah Pancasila sebagai ideologi negara, maka akan dilawan oleh seluruh lapisan anak bangsa Indonesia. Nah, Indonesia memiliki 4 pilar utama yang tidak dapat dirubah. Nah, ini tidak dapat dirubah oleh siapapun loh ya, dan kapanpun. Keempat pilar tersebut adalah yang pertama, yaitu tentang Pancasila, yang kedua tentang NKRI, yang ketiga tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keempat pilar utama tersebut tidak akan bisa diubah. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam maksud untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, latar belakang Pancasila itu sendiri adalah sebagai dasar negara yang tidak dapat dilepaskan oleh sejarah. Nah, karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dilahirkan oleh pendiri-pendiri bangsa pada waktu berabad-abad dan bertahun-tahun. Nah, Pancasila itu hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenapa kok hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia? Karena Pancasila adalah ideologi negara suatu bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, Pancasila itu sendiri mengapa menjadi sebuah dasar negara? Karena Pancasila itu sendiri yang pertama menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Dan yang kedua, hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, ayatnya keempat. Nah, Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Pancasila memiliki pandangan hidup karena Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwasannya segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah Pancasila memiliki pandangan hidup atau sebagai pandangan hidup. Karena kelima dasar tersebut mengandung suatu pandangan hidup yang bawah maknanya kalau kita bisa lihat itu aktivitas kita sehari-hari tergantung pada harus sesuai dengan nilai-nilai yang tergantung pada Pancasila. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, mengapa Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Karena Pancasila itu sendiri sebagai kepribadian bangsa yang memberikan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Seperti itu. Nah, ada lagi yang keempat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Mengapa kok disebut seperti itu? Nah, karena Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Seperti itu. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya? Semua hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Itu maksudnya. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi nasional. Nah, mengapa? Karena Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Indonesia. Nah, itu saja dari Pak Erik. Minggu depan kita akan belajar tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup suatu bangsa Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Erik mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.